Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Samrotul Puadah dari kelas PAI 6B dengan NIM 23110341. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini digunakan oleh sekolah-sekolah untuk membantu mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, bisa dikatakan bahwa kurikulum nasional menjadi acuan utama dalam proses belajar mengajar agar pendidikan di seluruh Indonesia memiliki arah dan juga standar yang sama. Selanjutnya, kurikulum pesantren. Nah, kurikulum pesantren adalah kurikulum yang digunakan di lingkungan pesantren. Kurikulum ini berisi tujuan, materi, metode, dan juga kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk membentuk santri yang memahami agama Islam secara mendalam, memiliki akhlak yang baik, dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau kurikulum nasional disusun oleh pemerintah, kurikulum pesantren biasanya disusun oleh pengasuh ataupun pimpinan pondok pesantren sesuai dengan visi, misi, dan juga tradisi pesantren masing-masing. Nah, adapun materi yang diajarkan juga lebih banyak berfokus pada ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan juga kitab kuning. Namun, saat ini banyak pesantren yang menggabungkan kurikulum pesantren dan kurikulum nasional. Tujuannya agar para santri itu tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga memiliki pengetahuan umum dan keterampilan akademik yang dibutuhkan di era modern. Untuk selanjutnya yaitu konsep integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Nah, integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren adalah proses memadukan dua sistem pendidikan, yaitu kurikulum yang ditetapkan pemerintah dengan kurikulum khas pesantren, sehingga terbentuk sistem pembelajaran yang seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan umum, keterampilan, dan nilai-nilai keagamaan. Integrasi ini dilakukan agar peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan akademik sesuai standar nasional, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang mendalam, akhlak yang baik, serta karakter Islam yang kuat. Integrasi kurikulum juga terlihat dalam proses pembelajaran yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman. Misalnya, guru tidak hanya mengajarkan konsep sains atau sosial secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan ajaran Islam, sehingga peserta didik memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Selain pada aspek materi, integrasi juga dilakukan dalam pembentukan karakter, nilai-nilai yang menjadi ciri khas pesantren seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kemandirian, dan penghormatan kepada guru diterapkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual dan sosial. Melalui integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren, diharapkan lahir generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, memiliki wawasan keilmuan yang luas, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislamannya. Integrasi ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara seimbang. Selanjutnya yaitu manfaat dari integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Yang pertama adalah meningkatkan keseimbangan ilmu umum dan ilmu agama. Peserta didik memperoleh pengetahuan umum sesuai standar nasional sekaligus mendapatkan pemahaman agama yang mendalam. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual.
Kemudian poin kedua yaitu membentuk karakter dan akhlak mulia. Nilai-nilai pesantren seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kemandirian dapat tertanam dalam diri peserta didik sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Integrasi kurikulum membantu mengembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual secara bersamaan sehingga peserta didik tumbuh menjadi individu yang utuh. Dan yang terakhir yang keempat yaitu meningkatkan kualitas lulusan. Lulusan tidak hanya memiliki prestasi akademik yang baik, tetapi juga memiliki pemahaman agama, keterampilan hidup, dan karakter yang kuat, sehingga lebih siap menghadapi kehidupan yang bermasyarakat. Adapun tantangan yang harus dihadapi dalam integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren, di antaranya yang pertama, satu padatnya beban kurikulum. Penggabungan kurikulum nasional dan kurikulum pesantren menyebabkan jumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik menjadi lebih banyak. Akibatnya, jadwal belajar menjadi lebih padat dan dapat menimbulkan kelelahan bagi peserta didik. Yang kedua, keterbatasan waktu pembelajaran. Kedua kurikulum memiliki target kompetensi yang harus dicapai. Oleh karena itu, sekolah atau pesantren sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu agar seluruh materi itu dapat disampaikan secara efektif tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia atau SDM. Integrasi kurikulum memerlukan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu umum dan keagamaan. Tidak semua lembaga memiliki guru yang mampu menghubungkan kedua bidang tersebut secara optimal. Yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana. Pelaksanaan integrasi kurikulum membutuhkan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran, serta fasilitas keagamaan. Dan itu tidak semua lembaga pendidikan memiliki sarana yang cukup untuk mendukung kebutuhan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi dan penilaian yang kompleks. Pengukuran hasil belajar menjadi lebih rumit karena harus mencakup aspek akademik, keterampilan, karakter, dan kompetensi keagamaan. Lembaga pendidikan perlu menyusun sistem penilaian yang mampu mengakomodasi seluruh aspek tersebut. Kemudian pendanaan dan pengelolaan. Pelaksanaan dua kurikulum sekaligus membutuhkan biaya yang lebih besar, baik untuk pengembangan kurikulumnya, peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas, maupun kegiatan pembelajaran tambahan. Dan yang terakhir adalah perbedaan latar belakang peserta didik. Peserta didik memiliki kemampuan akademik dan pemahaman agama yang beragam. Guru dituntut mampu menyesuaikan strategi pembelajaran agar semua peserta didik dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Nah, itu yang tadi saya sebutkan semuanya merupakan tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren itu tetap memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini. Integrasi ini mampu menjawab kebutuhan pendidikan modern yang menuntut keseimbangan antara kecerdasan intelektual, keterampilan, moral, dan juga spiritual. Oleh karena itu, dengan perencanaan, pengelolaan, dan dukungan yang baik dari berbagai pihak, integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren itu dapat menjadi model pendidikan yang efektif dalam mencetak generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan agama.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.